Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab filsafat Bidayatul Hikmah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Bidayatul Hikmah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidina wal awliya'is sholihin, khususan awliya Indonesia. Lahumul Fatihah. Wa summa ila hadrat Syekh Ibrahim bin Yahya Al-Qawami As-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain At-Tabatabai wa Abah Sadiqin Bajuri wa Umi Khairatin Masudah. Lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Alladhina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ilahi kafa bi izan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ilahi kafa bi izan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ilahi kafa bi'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bisolatika bisolati malaikati wa bisolati rusuli wa bisolatil anbiya'i wa bisolatil aghwas wa bisolatil abdali wa bisolatil aqab wa as'aluka khasah bisolawati awliya'il Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Antu sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'alha mahzunatan fi sahaifina bisirrin nabi wa alin nabi wa ila khadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fakama anna nurul hisya, fakama sebagaimana bahwa, fakama anna sebagaimana bahwa, an-nuro cahaya, al-hisya materi, ya, sebagaimana bahwa cahaya materi nau'un merupakan spesies, spesies. Nau'un merupakan spesies, wahidun tunggal. Hakikatuhu realitanya, annahu bahwa ia, ia kembalinya cahaya, zahirun menampakkan, bidzatihi dirinya sendiri, mudhirun menampakkan, li ghairiha selain dirinya, wahadzal makna dan pengertian ini, mutakhikun berlaku, fi jami'i di semua, marotibil asy'ati, marotibi tingkatan, al asy'ati intensitas cahaya, wal adhallati dan bayangannya, ala kasrotiha meskipun intensitasnya berjumlah banyak, atau meskipun jumlah intensitasnya banyak. Wakhtilafiha dan berbeda, fanurus syadidu, fanuru maka cahaya, asyadidu yang kuat, syadidu fi nuriyatihi, syadidu kekuatan,
fi nuriyatihi cahayanya, allati yang yusyariku ikut berpartisipasi fihan nura di dalam cahaya, adh-dhaifa yang lemah, wan nurudh dhaifu sedangkan cahaya yang lemah dhaifun kelemahan fi nuriyatihi cahayanya, allati yang yusyariku ikut berpartisipasi fihan nuru dalam cahaya, asyadidu yang kuat, falaisat maka bukan syaddatus syadidu atau syiddatus syadidu ya. Syaddatus syadidu intensitas asyadidu minhu cahayanya yang kuat, juz'an bagian, mukawwiman kekuatan, linnuriyati cahaya, hatta sehingga yakhruju keluar apa dhaifu minhu kelemahan minhu dari cahaya itu, wala bukanlah arodon aksiden, arodon aksiden khorijan yang keluar anil haqiqati dari realitasnya, walaisa dan bukanlah dhifudh dhaifu kelemahan dari yang lemah, qadihan
dapat merugikan. Fi nuriyatihi cahayanya, fi nuriyatihi cahayanya sendiri. Wala annahu dan tidak, maksudnya cahaya ya, wala annahu dan cahaya tidak, marokkabun tersusun, minan nuri dari cahaya, wadzul mati dan kegelapan, likauniha mengingat kegelapan, amron perkara, adamian ketiadaan cahaya, bal tetapi syiddatus syadidu syiddatus syadidu intensitas cahaya yang kuat, fi merupakan aslin nuriyati asli aspek an-nuriyati kebercahayaan, wakadha demikian juga dhifu intensitas yang lemah, adh-dhaifu merupakan kelemahannya, falin nuri maka cahaya, ardun ardin aridin belum ardun bener, ardun aridun, falin nuri maka cahaya, ardun aridun, ardun adalah aksiden, aridun yang mengaksiden, bi'tibari merupakan relativitas, marotibihil mukhtalifati, marotibihi susunan, al mukhtalifati berbeda, bisyiddati antara intensitas kuat, wadhifi dan intensitas lemah, walikulli dan setiap
martabatin susunan, ardin aridin, ardin aksiden, aksiden aridin adalah aksiden, aksiden adalah aksiden, bi'tibari dengan relativitas, marotibihi susunan, al-mukhtalifati yang berbeda, minal ajsami dari objek, al-kasifati benda padat. Okay. Ya, alhamdulillah mendekati khatam kita sampai pasal 5 ya, lumayan mendukung pengalaman berfilsafat ya. Jadi kemarin kan ada yang namanya intensitas cahaya ya, kalau ruangannya sebesar ini berarti nggak boleh pakai cahaya lilin, cahayanya harus besar. Cahaya yang gelap, cahaya yang terang itu sama. Yang terang menunjukkan intensitasnya kuat, yang gelap menunjukkan intensitasnya lemah. Nah, nanti cahaya-cahaya itu akan dipengaruhi juga yang namanya spektrum. Pernah tahu spektrum? Sekarang spektrum itu jadi mereknya kaca filmnya mobil, spektrum. Jadi dia kalau spektrum menawarkan bahwa kalau pakai kaca film mobil spektrum, kalau panas gak jadi panas. Ya. Nah, spektrum itu adalah konsep yang digunakan untuk mengatur dan memetakan fenomena fisik. Cahaya ini adalah benda padat sebenarnya. Tapi untung Allah menjadikan benda padat ini ketika kita berpapasan dengan mobil yang intensitas cahayanya kuat, nggak tabrakan. Nah, ini karena wujud dari realitas. Itu merupakan kehebatan Allah dalam membuat satu benda padat tapi tidak membahayakan orang. Ini kalau padat kayak es, ya kita nggak bisa melihat. Tapi ternyata cahaya ini adalah benda padat. Ya, sebelum saya melanjutkan lanjutan dari pasal 5, malam ini saya mau sampaikan dulu psikologi agama. Yang kedua itu. Nah, ini kita bicara psikologi agama. Ini dipasangin. Ini beda posisinya. Menurut kan dua. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah agama itu? Ya, kita kan memeluk agama ini. Apakah agama itu? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Waktu kita dulu ngaji kitab Arba'in Nawawi, Nabi ketika ditanya tentang agama, apakah agama itu? Nabi menjawabnya, ad-dinu husnul khuluq. Ya, agama itu adalah akhlak yang baik. Ya, jadi agama itu meskipun saya secara akademis pendidikan saya lebih tinggi,
Ya, daripada Bapak Ibu, kalau akhlak saya masih di bawahnya Bapak Ibu, berarti agamanya saya lebih rendah. Ya, ini standar agama, ya, bukan standar gelar akademis. Ya. Kemudian, nah, ini ada konsepsi agama, konseptualisasi agama ya. Agama kita bicara personal ya, pribadi. Kita bicara personal dan nanti bicara sosial. Fungsinya apa agama bagi kita pribadi? Apa saja yang memenuhi tujuan keagamaan individu, seperti memberikan makna, mengurangi rasa bersalah, ya, memberikan bimbingan moral, membantu menghadapi maut dan seterusnya. Ya, ini fungsinya secara personal. Substansinya apa? Nah, kepercayaan individu yang khusus, ya, kesadaran personal akan adanya yang sakral, ya, sakral, transenden dan ilahi. Kalau sudah sakral, transenden dan ilahi, berarti ranahnya kan filsafat Islam. Ya, yang kemarin bicara wujud. Bentar, ini kok ada belum dimatikan. Yang kedua, ya, ini secara sosial fungsinya apa? Apa saja yang menjalankan fungsi agama di masyarakat, ya, berjalannya proses kelompok dalam kelompok agama. Kalau di sekitaran saya kan ada pengajian setuan, ya, hari Sabtu sore itu ada tahlilan, yasinan di malam Jumat, ada tibaan, ya, berjanjian, ada manakipan, itu fungsinya secara sosial. Substansinya apa? Ya, perumusan agama yang resmi, konsensus kelompok tentang kepercayaan dan praktek yang diambil gereja, sinagog, madhab, atau sekte. Ya, kalau kita kan berarti madhab. Ya. Ini kita bicara agama pada umumnya, tidak hanya Islam. Jadi orang mendirikan kelompok pengajian A, B, C, katakanlah manakipan, baca manhaj Syekh Abdul Qadir Jailani, itu tujuannya apa? Personal apa sosial? Ya, awal-awalnya personal, akhirnya dibawa ke sosial. Pasti teleos, ya kan? Tahu kenapa teleos? Nah, ini dimensi ideologis, ya. Kita melihat agama dari dimensi ideologisnya. Nah, kaitan dengan ideologis, doktrin agama adalah yang paling dasar, ya, doktrin-doktrinnya ini. Ada 3 kategori kepercayaan. 1, kepercayaan yang menjadi esensial suatu agama. Contoh, percaya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Kristus dalam gereja Katolik. Ya. Kita percaya kalau nanti di akhirat dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Nah, kedua, kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. Contoh, orang Yahudi percaya bahwa mereka umat pilihan. Orang Islam percaya bahwa mereka umat terbaik di akhir zaman. Yahudi mengatakan saya yang paling pilihan, Islam enggak, saya yang paling baik di akhir zaman. Walaupun kamu pilihan, grade-nya masih tinggi saya. Nah, ini kan dimensi ideologisnya.
Islam mengatakan nanti Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat umatnya. Kalau di gereja, nah Yesus bisa memberikan apa? Nah, bisa menebus dosa, memberikan pertolongan di akhirat. Nanti yang mengalahkan Dajjal adalah Yesus, bukan Nabi Muhammad. Dijelaskan di Islam siapa yang mengalahkan Dajjal? Nabi Isa. Kata mereka Nabi saya paling hebat karena dia bisa mengalahkan Dajjal. Yang ketiga, kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk melaksanakan tujuan ilahi. Ya, contoh kalau kita bicara umat Islam, ya percaya bahwa mengabdikan diri kepada Allah, amal soleh dan perkhidmatan kepada sesama manusia dapat mengantar ke surga. Ya, percaya toh? Kita buktikan nanti kepercayaannya. Enggak, karena kita belajar filsafat dan ini psikologi. Berikutnya dimensi ritualistik. Ya, ritual tahu kan? Ritual. Ya. Dimensi yang berkaitan dengan sejumlah perilaku keberagamaan secara disebut ritualistik. Ya, yang disebut ritualistik. Seperti tata cara sholat menghadap kiblat, puasa, zakat dan ibadah haji. Semakin terorganisasi sebuah agama, semakin banyak aturan yang dibebankan kepada pengikutnya. Kalau Bapak Ibu masuk thariqat ya semakin berat. Gak usah macam-macam masuk thariqat, kalau sholat enggak berat. Kalau sudah terorganisir itu berat. Aturan mulai tata cara beribadah sampai jenis pakaian pun ditentukan. Potongannya ditentukan, ini ditentukan, warnanya, fashion, ya fashionnya pakaian dan seterusnya. Pilih agama yang terikat apa bebas? Pokok KTP-nya Islam. Dimensi eksperiensial, ya, experience, pengalaman ini, ya, pengalaman masing-masing orang yang beragama. Nah, dimensi yang berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh penganutnya. Pengalaman ini bisa saja sangat moderat, seperti kekhusyuan dalam sholat, atau sangat intens seperti yang dialami para sufi, zikir, wirid. Ya. Merasakan nyaman nggak zikir wirid itu kalau ikut thariqah? Saya mau tanya yang ikut thariqah, nyaman nggak? Nikmat. Ya, oke, kalau nikmat nanti kita tanyakan kenikmatannya seperti apa. Kemudian ini ada dimensi intelektual. Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya. Kalau kita bicara Islam adalah seperti ilmu fikih, namanya usul fikih. Fikih dan fatwa ulama mengenai ritus-ritus keagamaan. Contohnya memutuskan kapan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, ya kita butuh informasi dari pemuka agama. Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengar pengetahuan dan informasi dari kelompok lain yang bertentangan dengan dogma agamanya. Contoh ini kalau di hal yang kecil. Dulu orang kan pesantren di Badas, walaupun rumahnya Kalimantan, Sumatera, kalau lebaran masih telepon kiainya di Badas. Itu dogmatis apa ilmiah? Ya seharusnya kalau dia sudah kembali ke kampung halaman, aturan penentuan hisabnya itu kan berkaitan dengan peraturan kewilayahan. Ya, al-hukmul wilayah kalau di falak ya orang ikut sana, nggak ikut kita yang di sini, walaupun menghormati sosok pemimpinnya, kiainya, figurnya. Itu adalah perbuatan yang salah. Tapi saya masih menjumpai banyak orang yang pesantren di mana dulu dia pesantren, pokoknya kalau kiainya belum lebaran dia tidak ikut lebaran, walaupun wilayahnya sudah jauh berbeda. Nah ini loh yang namanya faktor intelektualitas. Okay.
Ini ada dimensi konsekuensial. Konsekuensinya apa ini kalau beragama? Ya, merupakan efek ajaran agama yang melekat pada perilaku individu dan kehidupan sehari-hari. Ya, efek agama boleh jadi positif atau negatif pada tingkat personal atau sosial. Ya, contoh, untuk kepentingan bisnisnya, ya, meraup keuntungan besar, orang membuka sebuah usaha dan menjalankan dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan membawa slogan inilah bisnis yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Ya, seperti menjual produk syariah dan menjalankan MLM syariah. Dalam setiap memotivasi dan meyakinkan pengikutnya selalu membawa ayat suci dan hadis Nabi. Padahal yang dijual dan dikembangkan adalah produk Yahudi. Ya, mereka mendefinisikan dirinya sebagai apa dan umi. Jenengan kan nggak tahu, masa kan? Banyak sekali sekarang MLM itu seperti itu. Yang kita saksikan kan bank, ya bank asuransi sampai koperasi bicaranya syariah. Ini mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajarannya Rasulullah. Nah, kita kan sudah ngerti filsafat, kita pandang dari sisi ontologis memang syariah betul, dan ternyata kan yang nggak syariah lebih parah daripada yang konvensional. Oh, ini nggak pakai bunga tapi pakai margin. Apa bedanya bunga dengan margin? Jadi kita harus memandang agama ini dari dimensi konsekuensialnya. Kalau sudah menjual dengan cara syariah, ya kita nggak boleh langsung oke. Oh, ini baju syar'i, ya dipromokan oleh artis bajunya syar'i, jadi dianggap yang seperti ya sudah syar'i seperti zaman Nabi. Kita nggak boleh terlalu bodoh seperti itu. Biasanya orang-orang yang bawa-bawa agama, mulai pakaiannya apanya memang meyakinkan orang yang melihat dia, ya. Karena yang dibawa adalah agama. Bila perlu jenggotnya dipanjangkan, jilbabnya dipanjangkan, dilebarkan howor-howor. Nah, biar terkesan syar'i. Ini dimensi konsekuensinya. Nah, ini tadi pertanyaannya, oh nikmat Gus, coba saya ukur pakai grafik ini. Ya, pengetahuan, ya sama iman kita ukur pengetahuannya bapak-bapak ini sama ibu-ibu. Imannya berpengetahuan, apa imannya buta? Jenengan sendiri yang tahu hatinya kan jenengan sendiri, bukan saya. Selama ini beriman dengan pengetahuan atau beriman dengan buta? Ya, ketika tidak menyukai ajaran agama, penolakannya berpengetahuan atau penolakannya buta. Contohnya ketika menentukan satu Ramadan itu buta apa berpengetahuan? Pengetahuan, kapan ngitung falaknya? Memang bisa falak, paling nunggu sidang isbat, itu namanya buta. Loh, ini aja masih kategori iman, Bapak Ibu masih buta. Belum lagi yang lain. Ketika menolak berpengetahuan atau menolaknya dengan buta, pokoknya aku gak seneng pokoknya. Nah, itu kan sudah repot kalau kena tembuk pokoknya. Nah, ini ketika mengamalkan agama, mengamalkannya berdasarkan iman atau buta. Ya, kalau mengaku iman, ya pengamalannya mukmin konsisten apa munafik? Konsisten enggak? Ketika bicara pengalaman keagamaan,
Ternyata kita kan tidak menyadari bahwa kita ini kan mukmin konsisten atau munafik konsisten. Ya kalau lagi butuh sama Allah, ibadahnya ditingkatkan, bla 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 ini ya. Kalau sudah tidak butuh, ya sudah, berhenti. Sama halnya orang butuh dengan saya dan tidak butuh dengan saya. Apa bedanya Bapak Ibu dengan pengemis di lampu merah itu? Kalau belum dapat uang banyak, aktif ngemis kan? Kita berdoa setiap malam, ya. Hakikatnya, konsekuensialnya itu tadi sama dengan nggak ada bedanya dengan pengemis di lampu-lampu merah. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak. Apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu ngemisnya kepada Allah, mereka ngemis kepada sesama manusia. Mukmin konsisten apa munafik? Ternyata walaupun berjubah, perilakunya agnostik moral. Agama itu untuk transaksi saja dengan Allah, transaksional. Akhirnya agama ini sifatnya transaksional. Sekarang ngomong non mukmin konsisten. Kalau bersolawat kepada Nabi demi kecintaan apa demi duniawi? Kalau bersolawat, saya tanya ketika solawat, dikendalikan grup apa dikendalikan dirinya sendiri? Diobyak-obyak apa dengan kesadaran sendiri? Nah, kalau masih diobyak-obyak berarti agnostik moral. Tahu agnostik loh? Orang itu saja nih gak patek percaya, tapi delok kanca-kancane kok lancar maca solawat melok-melok. Itu namanya orang agnostik. Ya. Ngaji tujuannya tolabul ilmi apa menghindar dikejar mantri BRI. Dulu kan ya tahun 2010 apa itu banyak orang ngaji, saya pikir kok aktif ngajinya, ternyata menghindari kejaran mantri BRI. Sekarang psikologi versus agama. Sebenarnya psikologi itu lahirnya dari agama dan tumbuh besar bersama agama. Ya, di tengah perjalanan psikologi harus memisahkan diri dengan agama karena pengaruh sains modern. Ya. Hal ini bermula dari perilaku kaum agamawan, ya, atau psikolog yang agamawan terjangkit penyakit mental, rasial, elitis agama, memberhalakan diri dan dogmatisme. Ngerti toh? Jadi kaum agamawan tuh elitis. Aku pengurus loh ya, aku pengurus kecamatan. Kalau sudah jadi pengurus di tingkat kecamatan, tidak mau kalau di depan tidak ada kiai hajinya. Kalau kita bicara di wilayah kita, ini sebenarnya wilayahnya umum, mendunia, ya, rasial. Kowe gak melo jamaahku, ojo delok iku, gak jelas ngajine kuwi. Rasial kan? Rasial itu tidak hanya ras antara Jawa, Sumatera, Madura, enggak. Di bidang keagamaan pun juga rasial. Contoh organisasi A, organisasi B. Kalau organisasi A nggak mau sholat di masjidnya organisasi B, B nggak mau di organisasi C dan sebagainya. Itu kan rasial. Kemudian kaum pemuka agamanya elitis. Dulu agama menjadi sumber kedamaian hati dan menjadi tuntunan hidup manusia dulu, tapi dulu. Sekarang agama justru menyesakkan hati dan menjadi ajang radikalisme, ngebom sana sini atas nama agama. Banyak pemeluk agama yang menyimpang dari ajaran agamanya. Karena penyimpangan ini, psikologi akhirnya mengkritisi agama dan agama menganggap psikologi memusuhi agama.
Mengapa psikologi akhirnya memusuhi agama? Ya. Pada tingkat ekstrim, ini tingkat ekstrim, psikologi menuduh agama sebagai sumber berbagai penyakit mental. Ya, diantaranya agama selalu rasial. Islam saja kalau nggak sealiran mesti nggak mau. Ya kita nggak usah bicara agamanya orang lain, agama kita sendiri aja. Thariqah ini satu yang mutabaroh, satu dianggap nggak mutabaroh, sudah nggak dianggap benar. Ya, diantara pemeluknya pun rasial, ya, dalam sekte-sekte. Ya. Wis madhab di bawah madhabnya masih pecah lagi. Kedua, penyakit mental. Di antara penyakit mental adalah elit agama alergi kritik dan memberhalakan dirinya. Doktrin yang diajarkan yang senantiasa kami ikuti petuah dan dawuh-dawuhnya dan seterusnya. Itu elitis, kalimat itu kalimat elitis. Ketiga, penyakit arogan. Juga sudah dipercaya oleh umat, ucapan dan perbuatannya harus dianggap syah meskipun tidak bermoral. Muni goblok di panggung itu sudah hal biasa. Kalau dikritisi katanya, ya begitulah karakter dia berdakwah. Ya. Keempat, penyakit amoral. Agamawan mengklaim dirinya hafal teks-teks suci, namun perilakunya tidak mencerminkan kesucian. Dan sering melakukan tindak kekerasan verbal, fisik, dan kekerasan seksual. Ya, jika dikritik jawabannya selalu itulah gaya dakwah dia. Ya. Nah, ini terjadinya persaingan perhatian. Objeknya sebenarnya sama, agama dan psikologi. Objeknya adalah manusia. Agama dan psikologi memiliki perhatian yang sama, yakni manusia. Mengapa menaruh perhatian yang sama bisa bersaing dan bermusuhan satu sama lain? Ya sama dengan memperhatikan anak. Anak yang satunya pro bapaknya, yang satu pro ibunya. Oh, sebagai anak bapakmu kan jauh bapakmu kan ini. Kamu kan anak papa kan minta papa, kamu anak mama minta mama. Ya, sama dengan itu juga. Dulu agama memberikan makna yang baku kepada manusia, ya. Ketika memandang alam dan kehidupan, agama menjawab masalah penyakit, kematian, dan bencana. Pada periode berikutnya disisihkan oleh sains karena argumen-argumen agama menyimpang. Akhirnya agama kehilangan otoritasnya. Kalau dulu mengatakan bumi terhampar, ternyata bumi bulat. Ya. Ada virus dikatakan oh ini taun, oh ini, oh ternyata bukan taun, ternyata COVID. Ya, agama mengatakan bahwa pemimpin yang begini apa? Tauhid, ternyata bukan tauhid, ternyata penyimpangan moral pemimpin. Ya, bukan tauhid. Nah, fenomena alam memberikan petunjuk kepada agama dan sains. Ternyata alam lebih pro kepada sains daripada agama. Kalau terjadi hujan yang menyalahi ritualnya hujan, orang Jawa mengatakan salah mongso. Wah, ini sudah salah mongso, ini begini salah masanya. Waktunya hujan jadi kemarau, waktunya kemarau jadi hujan. Said mengatakan ini bukan salah mongso, ini akibat pemanasan global karena hutan-hutan sudah hilang, industri sudah di mana-mana, udara jadi panas. Dulu di Badas dingin, sekarang banyak pabrik di Badas jadi panas. Yang dipercaya mana? Agama apa sains? Nah. Akhirnya kan agama digantikan sains. Nah, kenapa akhirnya agama digantikan psikologi? Ya.
Agama digantikan ilmu pengetahuan alam, ya, untuk memahami dunia. Gak perlu istikharah, gak perlu tahajud. Menyakitkan dong. Agama digantikan psikologi dalam penghayatan pengamalan, ya, subjektif manusia. Dalam hal ini agamawan kalah dengan terapis. Sekarang agamawan kalah dengan terapis. Sekarang buktinya apa kalau agamawan kalah dengan terapis? Meskipun memiliki teks suci, agamawan tidak memiliki kriteria dan standar dalam memandang dunia. Jika ditanya suatu persoalan kehidupan dunia, selalu menggunakan sudut pandang sendiri. Ketika terjadi kemaksiatan dan dosa pada diri seseorang, agamawan menawarkan penebusan dosa kalau di luar Islam, atau taubatan nasuha kalau di Islam, dengan melakukan zikir dan wirid. Faktanya orang-orang tidak ada yang bertobat, justru kemaksiatan dan dosa merajalela karena zikir dan wirid menjadi beban mental mereka yang maksiat. Gak waras, tambah deleming, oling. Terapis, ya, seorang terapis atau psikolog, meskipun tidak memiliki teks suci dalam memandang persoalan dunia, mereka memiliki standar dan mekanisme yang jelas. Ketika terjadi kemaksiatan dan dosa pada diri seseorang, terapis menawarkan metodologi psikoterapi. Namun roto uling-uling didik, kalau dibawa ke psikolog ada psikoterapi enggak? Kakinya linu-linu itu diterapi enggak? Apa disuak-suak? Kan ya enggak toh? Nah, metodologi psikoterapi ini sebagai ganti penebusan dosa atau taubatan nasuha. Kalau ditanya dosa itu gimana sih standarnya, kan juga nggak bisa jawab. Nah, terapis menggunakan pendekatan humanisme dan terbukti lebih berhasil. Ya. Akhirnya kedudukan psikiater lebih terpercaya daripada kedudukan pemuka agama, ustadz, ustadzah. Gimana? Masuk akal nggak? Ini apa kata agama versus apa kata psikologi. Kata agama diharamkan sihir dan guna-guna. Agama sihir diharamkan, guna-guna diharamkan. Kata psikologi, hipnotis dan hipnoterapi boleh dilakukan. Sampai orang-orang tua diajari hipnoparenting. Kepala sekolahnya, gurunya diajari hipnoparenting, bagaimana menghipnotis anaknya, muridnya supaya rajin belajar. Padahal itu yang dibenci oleh para nabi dan rasul, namanya sihir. Muara dan sumbernya sihir ya hipnotis itu di zaman Yunani kuno. Sekarang untuk menarik pelanggan harus bisa menghipnotis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Agama mengatakan diharamkan menuhankan berhala. Kata psikologi, ya boleh aja, ngapain? Benda itu pakai perhiasan. Akhirnya kan sekarang kiai dipatungkan, terus dihilangkan tangannya, kakinya, pokoknya nggak sempurna, hanya wajahnya. Dulu masang foto aja nggak boleh. Sekarang di mana-mana fotonya pemuka-pemuka agama dipasang di rumahnya masing-masing dengan alasan ngalap barokah atau mencari berkah. Berhalanya tidak berbentuk batu atau emas, tapi berhalanya berbentuk foto. Ya. Kata agama orang tua harus dihormati dan dipatuhi. Kata psikologis boleh dikritiki. Ya kan? Konseling berdasarkan agama. Ngomong itu harus berdasarkan agama. Ayat suci, hadis kalau di Islam. Kata psikologi siapa aja boleh jadi konselor. Ya.
Agama mengatakan cintai Tuhan, Nabi dan tetangga. Kata psikologi, cintai diri sendiri dan orang yang baik. Tetangga kalau nggak baik nggak perlu dicintai, nggak perlu dibaikin, udah biarin aja. Ya. Agama diharamkan aborsi, kata psikologi boleh karena alasan kesehatan. Ya kan? Yang diikuti mana? Agama apa sains? Kalau sudah alasan kesehatan kan sains. KB tidak boleh, kata agama, kata sains atau psikologi boleh karena alasan mengatur kelahiran. Dan gak bayi itu meteng telu. Ya kan? Haram memfitnah. Agama mengharamkan fitnah. Tapi sains atau psikologi boleh kalau praduga tak bersalah. Pukullah anakmu kalau malas ibadah. Ya kan, ajarannya Nabi, pukullah anakmu kalau malas ibadah. Kata psikologi, memukul anak adalah pelecehan. Makanya guru memukul murid dilaporkan polisi. Pengaruhnya apa? Agama apa psikologi? Dulu kita dilempar gosok sama guru aja orang tua kita nggak marah, malah kita yang dimarahi. Sekarang kalau ada murid dicubit karena pengaruh psikologi pelecehan dilaporkan ke polisi. Ajarkan sopan santun anakmu, kata psikologi, itu membunuh karakteristik anak. Sekarang anak-anak kecil kalau bertamu di rumahnya bapak ibu, naik-naik ke atas apa enggak? Gedebak-gedebuk, lari-lari sana kemari enggak? Paling orang tuanya bilangnya, dek, jangan lari-lari dek, tapi anaknya enggak diambil. Berarti ikut agama apa ikut terapis? Jadi ajari sopan santun anakmu, ternyata psikologi membunuh kreativitas anak. Dulu kalau mau diajak orang tua pergi kemana-mana, nanti kalau di sana kamu nggak boleh lari-lari loh, kamu duduk. Nanti kalau ditawari makan jangan langsung diambil makanannya. Kalau tawari minum jangan langsung diambil. Jangan masuk-masuk kamarnya, rumahnya orang. Ini kan diajari gitu. Sekarang pengaruhnya psikologi katanya seperti itu membunuh kreativitas anak. Akhirnya anak-anak kecil nggak punya sopan santun. Terus cerminannya dibalik akhirnya. Nah, berarti baik wong tuane ya ngono kuwi modele. Ya, sampai kepala sekolah gak wani karena semua apa kata psikologi bukan apa kata agama. Surga dan neraka benar adanya. Kata psikolog, itu mitos dan metafora. Kata agama, perbanyak zikir agar batinmu tenang. Saya mau tanya, Bapak Ibu zikir 165 kali itu loh. Zikir apa enggak? Kan gak menjadi tenang kan? Karena semakin banyak zikir, kata psikologi, adalah neurotis. Menjadi beban kepala. Ya, neurotis ini. Tuhan Maha Penyembuh. Dan ternyata yang menyembuhkan kimia, dokter, terapi. Bergantunglah pada Tuhan. Kata psikologi, bergantung pada diri sendiri. Kamu makan nggak makan kan apa kata kamu, bukan kata Tuhan. Bertolak belakang kan sama yang kemarin. Maafkan, ya. Memaafkan adalah perintah. Memaafkan adalah pilihan. Ngapain dimaafkan? Kasih pelajaran aja orang itu. Mau ujian, istighosah dulu. Kata psikologi, ya kalau mau ujian ikuti bimbingan belajar dulu biar pinter. Istighosah, nyuwuh-nyuwuh no pensil. Begitu enggak? Di mana-mana mau ujian istighosah dulu. Kata psikolog, ya mau ujian itu ya ikuti bimbingan belajar.
Yang dapat golden ticket masuk perguruan tinggi yang istighosah apa yang datang ke bimbingan belajar? Kenapa mempertahankan istighosah? Orang manjur. Ya sekarang saya sampaikan ini, imannya Bapak Ibu gimana? Nah ini kritik psikologi terhadap agama. Ini akhirnya kan psikologi mengkritik agama. Kata agama jangan saling membunuh. Betul kan? Di teks-teks suci kan begitu. Jangan saling membunuh. Tapi faktanya hampir semua perang atas nama agama. Sampai detik ini perang itu atas nama agama. Jangan mencuri. Faktanya banyak korupsi atas nama agama sampai gak pulang-pulang. Jangan berzina. Ternyata banyak prostitusi atas nama agama, kawin siri dan lain-lain. Kata agama jadilah pemimpin yang ideal. Prakteknya banyak pemimpin yang diktator. Kata agama, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum naro. Ternyata banyak eksploitasi atas nama agama. Anaknya pinter nyanyi didi, khosidahan, wis direkam, didadekno konten YouTube macam-macam. Eksploitasi bukan? Oh nyatanya menyantuni anak yatim juga eksploitasi. Naik ke panggung, ditunjukkan nih loh, orang miskin-miskin di kampung, termasuk anak yatim, terus dilus-lus kepalanya, kasih amplop cuma 50.000. Itu eksploitasi apa ajaran agama? Ya, makanya jadi elit agama harus sadar. Jadi itu tadi saya saripatikan dari teorinya Freud tentang agama. Ya, ini kan nggak punya kitabnya. Saya jamin tidak punya kitabnya. Ya. Jadi ini kalau saya lanjutkan nanti malah Bapak Ibu jadi sesek karena sudah banyak yang izin badannya panas, ini panas sampai hidungnya mimisen karena apa? Mikir filsafat berat. Iya, ini filsafat berat ini. Nah, ini matur sakalangkong, hatur nuhun, thank you very much. Ya insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan besok. Besok kan hari Kamis nih. Kamis, Jumat berarti terakhir. Kemudian Sabtu nanti kita adakan prosesi khataman dan ijazahan doa. Nah, kitab itu jangan sampai ketinggalan. Yang sudah saya bagikan yang ketinggalan, kalau yang luar kota yang hadir itu sudah saya siapkan apa? Kitabnya nanti tinggal ganti biaya, nanti biaya cetaknya. Sebenarnya biaya cetak itu saya mau ngambil biaya cetak, pikir-pikir dari dulu itu, cuman beberapa orang mendatangi saya, Gus harusnya itu sudahlah nanti apa namanya, Gus kalau nyetak kitab suruh ganti saja, dan nanti itu tetap dikembalikan ke jamaah. Oh ya wes kalau begitu, karena sudah lama bertahun-tahun saya didorong begitu, karena ini sudah ngajinya sudah tingkat tinggi, bukan ngaji yang kelas umum. Ada pertanyaan dah? Yang di Zoom? Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum ta'wil.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja. Ya sariqal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghizin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.